warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok Jajanan Rambutan Rindu akan mempromosikan bisnis plan kami. Sebelumnya, saya akan memperkenalkan nama-nama anggota kelompok kami, yaitu saya sendiri Dita Hanistasia sebagai moderator, Melani Putri Triana sebagai penyaji, Bella Maharani sebagai penyaji, Sukma sebagai penyaji, dan Laura Ramanesa sebagai penyaji. Sebelumnya, materi yang akan kami sampaikan mencakup tujuan usaha, pemasaran, metode atau pelaksanaan, dan kesimpulan. Tujuan dari usaha akan disampaikan oleh Sukma. Pada Sukma, kami persilakan. Baiklah, perkenalkan nama saya Sukma Sukri Jarpis. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai tujuan dari usaha bisnis plan yang sedang kami rintis, yaitu usaha jajanan bola rambutan rindu. Tujuan usaha kami yang pertama tentu saja untuk mendapatkan keuntungan sebesar-besarnya dalam usaha kami. Tujuan yang kedua yaitu untuk memantapkan atau menambah ilmu pengetahuan kami serta pengalaman kami dalam bidang kewirausahaan. Dan tujuan yang selanjutnya itu untuk memperdalam kemampuan kami dalam bidang wirausaha. Yang keempat yaitu untuk meningkatkan semangat serta sikap perilaku wirausaha dalam diri kami, khususnya mahasiswa dalam merintis usaha atau berwirausaha. Yang selanjutnya tentu saja tujuan dari usaha serta bisnis plan kami yaitu untuk membantu kami sendiri secara finansial. Yang terakhir, tujuan dari usaha yang kami rintis ini ialah bertujuan untuk menyelesaikan salah satu tugas kami atau menyelesaikan salah satu tugas mata kuliah kami, yaitu menyelesaikan tugas mata kuliah kewirausahaan. Sekian dari tujuan usaha yang sedang kami rintis. Sebaiknya saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada Saudari Sukma. Selanjutnya tentang pemasaran akan dijelaskan oleh Saudari Melani. Kepada Melani kami persilakan. Baiklah, saya Melani Putri akan menyampaikan materi mengenai metode pelaksanaan. Jadi, di dalam bisnis plan kami ini terdapat 4 metode pelaksanaan. Yang pertama itu ada profil bisnis, yang kedua ada persiapan, yang ketiga ada sistem pembuatan, dan yang terakhir itu ada struktur organisasi. Baiklah, pertama saya akan menjelaskan mengenai profil bisnis. Di dalam profil bisnis ini, kami menjalankan bisnis perdagangan yang bernama Jajanan Bola Rambutan Rindu. Dan di sini kita mengalokasikan di sekitaran toko makanan ini kita beberapa sosmed lainnya seperti Instagram, WA, Facebook, dan lainnya. Yang kedua itu ada persiapan. Di dalam persiapan ini kita mempersiapkan alat dan bahan yang akan digunakan untuk memasak. Yang kedua ada tempat produksinya, di mana kita akan memproduksikan tempat ini dan kita akan pasarkan. Selanjutnya itu kita memberikan informasi mengenai produk apa yang akan kita pasarkan. Dan yang terakhir itu promosi. Dalam promosi ini bertujuan agar terdapat minat-minat pelanggan untuk berbelanja pada produk kita. Yang selanjutnya itu ada sistem pembuatan. Di dalam sistem pembuatan ini kita menyiapkan alat dan bahan. Setelah itu kita memasukkan bahan-bahan yang ada pada alatnya. Dan di sini pada proses ini kita membuat produk. Setelah produk itu jadi, maka kita akan melakukan proses pembungkusan, di mana proses pembungkusan ini berguna agar produk-produk yang kita buat itu tidak tercecer atau rapi dilihatnya. Dan selanjutnya itu ada pengecekan produk, di mana produk-produk yang tidak layak digunakan atau tidak layak dipasarkan, maka itu akan kita pendam, kita ambil kembali, dan yang layak itu kita pasarkan. Dan selanjutnya itu ada proses pemasaran. Di dalam proses pemasaran ini kita memasarkan produk-produk yang kita jual, yang telah kita buat itu kita pasarkan ke toko-toko yang kita sebutkan sebelumnya, ke media-media sosial
finansial tersebut. Dan selanjutnya pengevaluasian. Di dalam pengevaluasian ini, ketika kita ada kendala-kendala atau ada apapun itu selama proses pembuatan di situ, disitulah kita melakukan pengevaluasi agar menjadi lebih baik lagi. Dan terakhir itu ada struktur organisasi, di mana di sini kita terdapat ketua, terdapat bagian pembuatan, terdapat bagian administrasi, keuangan, marketing, serta juru sales. Di dalam bisnis jajanan bola rambutan dulu diketuai oleh saya sendiri, Melani Putri, dan bagian pembuatan ada saudari Dita, bagian administrasi ada saudari Bella, bagian keuangan ada saudari Sukma, bagian marketing ada saudari Laura, dan juru masaknya itu sendiri anggota dari jajanan bola rambutan Rindu ini. Sekian dari saya. Terima kasih kepada saudari Melani. Selanjutnya, metode pelaksanaan tentang analisis SWOT akan dijelaskan oleh Laura. Pada Laura kami persilakan. Baiklah, saya Laura Rahmanesa Rianti akan menjelaskan bagian pemasaran yang pertama, yaitu analisis SWOT business. Analisis SWOT business terdiri dari 4 unsur. Yang pertama, strength atau kekuatan. Kekuatan dari usaha bisnis kami ini yaitu harga ramah di kantong mahasiswa. Yang kedua, selain dari produk utama yaitu gorengan bola-bola rambutan rindu, konsumen dapat memilih tambahan dari mulai cabai rawit, saus, maupun kuah kacang. Selanjutnya, ada weakness atau kelemahan. Kelemahan dari produk kami yaitu hanya menjual di hari-hari tertentu dan produk tidak dapat bertahan lama karena kami tidak menggunakan bahan pengawet. Analisis SWOT bisnis selanjutnya yaitu opportunity atau peluang. Peluang dari usaha kami yaitu bisnis yang kami jalankan akan tetap eksis di kalangan mahasiswa, warga kampus, terkhusus mahasiswa karena siswa sangat tertarik dengan berbagai jajanan terutama gorengan. Yang kedua, produk yang akan kami jual belum ditemukan di kantin-kantin sekitaran Universitas Negeri Padang. Yang keempat yaitu threat atau hambatan. Hambatan dari bisnis kami ini yang pertama yaitu jadwal kuliah kami sebagai pebisnis berbeda-beda sehingga sulit menentukan jadwal yang sesuai untuk membuat produk dan menjual produk. Sekian yang dapat saya jelaskan. Kembali ke moderator. Terima kasih kepada Laura. Selanjutnya tentang metode pelaksanaan yaitu target pasar akan dijelaskan oleh saudari Bella. Pada Bella kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, terima kasih kepada moderator. Saya Bella Maharani akan menjelaskan mengenai target pasar dan juga aspek finansial. Yang pertama, target pasar. Terdiri atas, pertama, segmentasi pasar. Nah, pada bagian ini konsumen yang kami harapkan yaitu semua warga kampus Universitas Negeri Padang dari mulai mahasiswa, dosen, dan juga pegawai kampus. Yang kedua yaitu target pasar. Nah, konsumen yang akan kami targetkan yaitu mahasiswa, dosen, dan juga staf atau pegawai kampus khususnya di Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Padang dan juga fakultas-fakultas sekitarnya. Nah, yang ketiga yaitu promosi dan pemasaran. Terdiri atas 3. Yang pertama yaitu penjualan langsung. Nah, pada bagian ini kami dari bagian pemasaran akan mempromosikan produk yang akan kami jual secara langsung kepada konsumen-konsumen. Yang kedua yaitu periklanan. Nah, pada tahap ini kami akan menggunakan sosial media kami untuk mempromosikan bahan produk yang akan kami jual, mulai dari WhatsApp dan juga Instagram. Yang ketiga yaitu promosi penjualan. Nah, di bagian ini promosi yang akan kami gunakan yaitu kami akan menyediakan sampel produk yang akan kami jual itu kepada konsumen untuk dicicipi terlebih dahulu, sehingga konsumen dapat memperkirakan bagaimana rasa dari produk yang akan kami jual. Selanjutnya yaitu aspek finansial. Nah, dalam menjalankan usaha ini tidak memerlukan biaya atau modal yang terlalu mahal. Oleh karena itu, kami sebagai mahasiswa kami memilih untuk membuka usaha yang akan kami jalani setelah ini. Dari mulai manajemen usahanya, kami mengutamakan
mengumpulkan modal terlebih dahulu yaitu Rp75.000 berasal dari patungan anggota kelompok kami. Selanjutnya yaitu peralatan untuk peralatan yang akan kami gunakan untuk menjual produk ini atau untuk menjalankan usaha ini, yaitu yang pertama kompor dan juga wajan serta alat-alat dapur yang sekiranya dapat membantu. Nah, selanjutnya untuk bagian perlengkapan itu terdiri dari bahan-bahan. Yang pertama yaitu 2 mie rebus atau mie instan itu seharga Rp5.000. Yang kedua yaitu tahu putih seharga Rp3.000. Selanjutnya tepung terigu seharga Rp5.000 itu seharga Rp5.000. Yang kedua yaitu tahu putih seharga Rp3.000. Selanjutnya tepung terigu seharga Rp5.000. Selanjutnya 3 telur seharga Rp5.000. Garam Rp2.500. Minyak goreng Rp13.000. Daun bawang Rp2.000. Kotak plastik mika Rp15.000. Bumbu kacang Rp12.000. Saus saset Rp8.000. Cabai rawit Rp3.000. Nah, dari keseluruhan bahan itu kami membutuhkan modal sebesar Rp73.000. Nah, setelah penjualan itu diperkirakan laba kotor kami yang telah kami perhitungkan sebelumnya yaitu sebesar Rp750.000 didapat dari pendapatan kotor itu didapat dari Rp25.000 itu sekitar pendapatan per hari kami. Jadi dalam sebulan Rp25.000 dikali Rp30.000 itu sebesar Rp750.000. Nah, untuk laba bersih itu dalam sebulan kami memperkirakan sebesar Rp677.000 yang didapat dari jumlah pendapatan kotor dikurangi dengan modal. Jadi kira-kira dalam sebulan kami akan mendapatkan laba bersih sebesar Rp677.000. Baiklah, sekian dari saya kembalikan kepada moderator. Dengan berakhirnya penjelasan dari saudari Bella tadi, maka berakhir pula promosi bisnis plan jajanan rambutan rindu kami. Kesimpulan yang kami dapat dari bisnis plan tadi yaitu yang pertama, bisnis ini dapat bersaing di dunia kewirausahaan karena dilihat dari produk yang ditawarkan, serta bisnis ini sangat menguntungkan karena modal yang dikeluarkan tidak terlalu mahal dan mudah didapatkan, serta keuntungan yang didapatkan sangat besar. Sekian promosi bisnis jajanan rambutan rindu. Saya sebagai moderator mengucapkan maaf apabila ada kesalahan dan saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.